ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cari lagu yang enak. Ya anak-anak, dia asik dengan iramanya, dia asik dengan lagunya, tapi goblok nyengar-nyengir dia bacanya. Ya anak-anak, nyengar-nyengir, dia asik. Orang bodoh seperti anak kecil ngikuti penyanyi. Jadi membacakan sesuatu apapun di dalam bacakan maulid atau Al-Quran dihayati, bukan lidahnya, suara hati, bukan mulutnya, bukan senangnya. Kalau senangnya itu nafsunya, seperti anak kecil kalau nyanyi lagi senang, apalagi dia hafal terus nyanyi, enggak di kamar mandi nyanyi, di mana nyanyi, anak kecil. Nah, jangan sampai baca Quran dan selawat seperti penyanyi, seperti penyanyi. Nih, itu nanti apa yang dibaca, apa yang diamalkan akan ditulis sama Allah dan tidak ditinggalkan sama sekali. Nah itu, ada orang yang ngaji gak dapat apa-apa, dia datang karena Gus Arifin, dia gak datang karena musuhnya, dia ngaji karena saya, tapi bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Ini riya. Tidak ngaji karena dia nggak dapat apa-apa, karena jenuh, itu riya juga. Jadi yang nggak bisa ngaji riya, yang ngaji juga riya, ukur amalnya. Ini akan dimakan oleh masa dan waktu, yang hanya soal waktu dia akan habis, karena bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Kalau karena Allah tidak akan lapuk dari suatu apapun, tapi kalau karena seseorang, karena manusia, itu ada batas umur. Coba kamu lihat, yang ngaji-ngaji itu sudah mulai kendor, yang sudah mulai malas, yang sudah mulai jenuh. Ini tanda-tanda munafik. Jadi orang munafik itu kalau agak selama sedikit, 1 tahun udah mulai semangatnya berkurang, tujuannya berkurang, keinginannya berkurang, rapuh seperti orang makan. Ini makanan yang dihidangkan tidak terasa nyaman, diteruskan muntah, tidak diteruskan dia butuh makan. Ini orang sakit. Jadi orang sakit untuk menuntut ilmu itu pasti muntah. Kalau nikmat makanan ziyadah, tambah, ingin bertambah nikmat. Tapi kalau menuntut ilmu dikurangi, berarti memang nggak nyaman. Makanan itu nggak nyaman. Nah, ini tanda-tanda. Jadi nanti ya mudah-mudahan tidak terjadi. Orang seperti itu matinya udah su'ul khotimah. Itu di dunia sudah ditunjukkan. Orang seperti itu guru saja paham, ini matinya pasti kayak itu nanti. Tapi nggak diomongkan, hanya soal nunggu waktu game overnya saja. Ya, jadi orang yang semangat himmah tadi, keinginan untuk mencapai ridhanya Allah Ta'ala, itu bukan makin melemah atau makin berkurang atau makin surut, tetapi makin gencar bertambah setiap harinya. Itu tanda-tandanya, hati-hati. Faman
kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalu sabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi yang buta ini bukan matanya, tapi mata hati. Kalau buta mata hatinya, semua itu diukur dengan uang saja. Itu kelihatan, orang mata duitan itu kelihatan. Walaupun kamu dikir 1000, 2000, saya pandang mata kamu, ini mata pencuri, ini mata maling, ini mata siasat, ini mata pembohong, ini mata, ya. Itu mata ini mengandung jutaan rahasia. Coba kalau nggak percaya, orang salah pencuri ditanya sama polisi, kamu mencuri apa enggak? Matanya lari-lari, untuk menghindari. Salah. Orang salah nggak usah kamu lihat, bicarain, pandang aja matanya. Kalau orang jujur, pandang matanya, dia tidak akan. Tapi kalau orang salah, orang berdosa, itu udah gelisah. Jadi gak usah kamu cari itu di dunia. Baik alim, baik ulama, ustadz, orang biasa, pedagang, jujur, muda, pandang aja matanya. Ini orang gak bener, kelihatan. Ini mata licik, ya. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa gantikan mata yang kelihatan dengan mata hati kita. Coba kamu lihat matanya orang alim semua, apalagi matanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam fotonya, pandang. Mata yang mengandung ketegasan, mata yang mengandung kewibawaan, mata yang mengandung petunjuk, mata yang dalam keadaan lurus. Itu matanya wali-wali. Jadi mata pembohong itu kelihatan, naik ke atas, turun. Apalagi mata-mata. Mudah-mudahan jadi mata yang baik, basyirah. Jadi mata duitan kelihatan, jadi agak merah gitu kalau mata duitan, ya. Kelopaknya tuh nggak biru gitu, ya. Ya mudah-mudahan kita ini semua nggak mata duitan, tapi mata keranjang. Maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh. Artinya saat dia meninggal, semuanya dia seperti orang yang buta berjalan. Karena orang yang buta mata hatinya, dia tidak tahu. Sembahyang dia nggak tahu, doa juga dia nggak tahu. Sudah berdoa tidak tahu, sudah sembahyang tidak tahu, sudah dzikir tidak tahu, sudah ngaji tidak tahu, beramal tidak tahu, menulis ayat ditulis tapi tidak tahu. Itu orang buta. Maka yang dengan demikian itu, siapa yang dikatakan orang buta tadi? Segala sesuatu amal akhirat yang diperuntukkan untuk dunia, ini orang buta. Yang harusnya amalan dunia ini untuk beli akhirat, tapi akhirat untuk beli dunia, ini orang buta. Nanti akan bangkrut dia di akhirat karena dia tidak memiliki apa-apa, karena amalnya dijual dengan harga murah. Kalau amal di harga murah, orang nggak ngerti tadi. Kalau orang ngerti, nah itu memilih akhirat itu tujuannya untuk mencapai bekal amal yang soleh yang telah dibawa mati, ya.
semua orang bakal mati, tapi apa bakal mati orang tidak tahu. Maka di sini disebutkan orang-orang yang hatinya di dunia ini karena buta. Jauh menurut jalannya benar. Naik haji salah. Naik haji salah. Kalau naik haji duit haram, salah apa benar? Ngaji, sedekah lagi, uangnya nyuri lagi. Dapat nipu orang 1 juta, kasih guru 200, dia 800.000. Gimana? Paham? Katanya bagus, padahal lo kenapa Allah tidak kasih rezeki saya lagi? Kenapa Allah adab saya? Kenapa Allah bikin melarat saya? Memang kamu sendiri buat kesalahan, pakai siasat sama Allah. Yang salah ini sedekahnya atau perbuatannya? Yang salah ini sedekahnya, uangnya, apa perbuatannya? Jadi kalau orang menimpa kepada manusia yang terjadi pada dirinya bukan dari Allah, tetapi dari perbuatan dia menganiaya dirinya sendiri, dan hukumannya tidak lain neraka tempatnya. Wan kadu layaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairahu wa idza la takhuduka khalila. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Itu ahli dunia itu maunya memalingkan. Ini contohnya. Ini orang jahat, pekerjaannya mencuri, pekerjaannya nipu, pekerjaannya selalu mendolimi, kemudian menuntut ilmu agar si guru tadi ini setuju dengan perbuatannya, menghalalkan semua perbuatannya, dan seakan-akan dosanya sudah diampuninya. Ini maksudnya. Perumpamaannya kalau zaman Nabi itu mengada-ngadakan yang lain terhadap kami. Jadi wahyunya ini dibelokkan sama orang kafir ini. Di mana pada peristiwa itu Nabi kita Muhammad SAW begitu menerima wahyu disampaikan, itu seluruh kota Madinah, yang mana orang Nasoro, orang kafir, semua orang Majusi itu kalau Nabi keluar ikut ingin mendengar. Jadi kalau Nabi khutbah bukan di masjid Jumat, ceramah di lapangan, semua mendengar. Si orang Kristennya, seorang Islamnya, orang munafiknya, orang dolimnya, orang kafirnya, semua ikut. Dari sekian, ada yang menentang, ada yang ingkar, ada yang ragu-ragu, ada yang yakin, ada yang mantap, ada yang tujuan lain, macam-macam. Namanya manusia. Kemudian Allah kirimkan Jibril untuk membisikkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan pada Muhammad bahwa yang datang mengaji sama Nabi Muhammad ini campur sari, dan sangat sedikit sekali orang yang takwa kepada Allah dan Rasulnya. Wahyu langsung di kota Madinah, yang kota disucikan oleh Allah, tetapi masih dihuni oleh manusia-manusia yang saat itu dibisikkan, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu," kata
kata Allah Ta'ala, firman Allah, kalau engkau telah dikelilingi oleh orang-orang munafik yang selalu menginginkan semuanya bukan karena kamu, karena utusan Allah atau Rasulnya Allah, tapi ada menginginkan sesuatu untuk membayar dirinya agar memperoleh harta yang diinginkannya.